Kak Azim Official 130, sastra dan nilai rapor amannya berapa? Wow. Hai Kak, hai juga teman-teman semua. Selamat datang, selamat ketemu kembali setelah sekian lama tidak ketemu. Saya akan mulai saja dengan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan dari Kak Maska titik Buana. Malam, selamat malam juga. Sertifikat lomba sebagai peserta apakah boleh atau worth it? Kira-kira seperti itu ya. Lomba sebagai peserta boleh. Nah, lebih aman itu setingkat provinsi ya, setingkat provinsi. Kalau misalkan punya peserta dan hanya satu-satunya itu yang dipunyai, ya silakan coba dilampirkan dengan asumsi atau dengan catatan lomba tersebut relevan dengan program studi yang dipilih ya. Program studi yang dipilih harus relevan. Ini bukan kata-kata saya ya, saya bicara relevan dan tidak, tapi apa yang disampaikan oleh LTMPT. Misalkan ingin ngambil jurusan ekonomi ya, maka sertifikat misalkan olimpiade ekonomi, olimpiade akuntansi masih make sense ya, kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan dari Kak Maska titik Buana. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Mica atau MLNCA nya banyak sekali underscore. Nilai rapor akuntansi Unpad berapa? Kalau akuntansi UNY, oke, nilai rapor itu berarti hubungannya dengan SNMPTN. Oke, anggap saja adalah nilai rapor rata-rata begitu ya. Di atas kertas untuk bisa akuntansi Unpad itu kira-kira nilai rata-ratanya ya, kalau dibikin rata-rata itu 87,72 ya, 87,72. Namun apabila teman-teman mempunyai nilai di bawah itu, masih punya peluang lolos. Teman-teman semua ya, saya ingin menghimbau kepada semuanya saja calon pejuang PTN 22, pemilihan prodi harus benar-benar dilakukan secara riset ya, lakukan riset sebaik mungkin dan pastikan prodi itu memang relevan dengan nilai rapor dari teman-teman. Jangan asal pilih ya, jangan asal pilih. Saya kembali ke akuntansi. Akuntansi ini untuk yang UNY kira-kira ya, namanya kira-kira itu ya perkiraan, prediksi ya, tingkat akurasinya ya ada ya, standar errornya juga ada. Kira-kira 85,76 itu untuk akuntansi UNY. Oke, saya akan menuju ke sebuah pertanyaan di live ya. Ini Kak Rafifah Rezi. Pak, kalau mau mengetahui SNMPTN SMK dihitung dari matematika, bahasa Inggris, bahasa dan kejuruan. Tapi ada yang bilang semua nilai dihitung. Jadi kebenarannya bagaimana? Demikian, mohon dijawab. Terima kasih. Oke ya teman-teman semua, mungkin yang sudah nonton video video saya di YouTube, tentu pastinya paham proses penilaian itu ada beberapa tahap, tidak hanya satu kali tahap. Tahap pertama ada di bagian sekolah atau ada di dalam domain atau kekuasaan sekolah, yaitu peringkat eligible itu atau pemeringkatan, diambil dari 6 mata pelajaran. Itu sudah jelas ditentukan secara eksplisit oleh LTMPT. Jadi 6 mata pelajaran akan menentukan apakah kalian berhak ikutan SNMPTN apa tidak, atau berhak mendapatkan rekom dari sekolah ataukah tidak. 6 mata pelajaran. Nah, kemudian sekolah boleh saja menggunakan prestasi lainnya bila ada nilai yang sama. Setelah itu baru kemudian kita diminta untuk mengisi semua nilai rapor, mulai dari pendidikan agama yang paling atas sampai muatan lokal yang paling bawah, sehingga semua nilai itu diinput. Artinya ada porsi atau tahapan penilaian terhadap semua mata pelajaran. Misalkan kalian tidak mengisi salah satu mapel saja, misalkan mapel pendidikan agama, tentu kalian
dianggap tidak memenuhi standar nilai atau standar kualifikasi nilai yang diharapkan, dan itu hukumannya pasti diskualifikasi. Bila ada satu saja nilai yang tidak kalian input, walaupun yang menginput bukan kalian, tapi yang menginput adalah sekolah, tapi kalian bisa melakukan cek and recheck terhadap nilai yang diinput oleh sekolah tersebut. Jadi mula-mula semua mata pelajaran. Kemudian tahap berikutnya tentu makin spesifik sesuai dengan prodinya. Misalkan akuntansi, pada tahapan akhir akan dicek kekhususan nilai. Kalian tahu bahwa mata kuliah dari akuntansi kebanyakan adalah matematika dan ekonomi. Tentu nilai itu yang akan mendapatkan bobot yang paling gede. Sehingga bila kalian ingin mengambil prodi akuntansi misalkan, maka matematika dan ekonominya sebaiknya dan seharusnya tidak boleh paling lemah dibanding 6 mata pelajaran yang lainnya. Bila ada yang mengatakan semua mapel, betul. Betulnya di mana? Pada tahapannya. Bila ada yang mengatakan mata pelajaran khusus, itu juga betul pada tahapan berikutnya. Jadi sama-sama benar. Memang ya harus mata pelajaran semua dulu, kemudian supaya aman kita harus mempunyai kompetensi keunggulan spesifik pada mata pelajaran tertentu supaya kita lebih punya peluang yang gede lolos di prodi tersebut. Tentu jurusan kesehatan kan rumpunnya beda sama jurusan teknik. Jadi LTMPT maupun PTN akan melihat kekhususan nilai mapel per mapel yang kalian punya. Understand? Jika belum paham bisa tanya di bagian bawah lagi. Saya menuju ke question box. Coko _ Grande, Kak, nilai rapot untuk FK UNER atau UNPAD berapa? Oke, di kisaran 89,74 itu untuk pendidikan dokter UNER. Kemudian kalau misalkan UNPAD ya, misalkan kalau Universitas Padjadjaran, kelihatannya Padjadjaran ini termasuk PTN paling favorit di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Timur ya UB biasanya itu yang paling banyak. Mengapa UB kok banyak sekali peminatnya? Karena prodinya lengkap. Mungkin boleh saya bilang paling lengkap sih di Jawa Timur, sehingga peminatnya cukup banyak. 11-12 dengan UNER Padjadjaran itu kira-kira sih 88,42. Tapi bukan berarti nilai di bawah itu tidak bisa lolos. Bukan berarti juga nilai di atas itu auto lolos. Kenapa? Karena akan dicek mapel per mapelnya ya, selalu dicek mapel per mapelnya. Dulu sekali tahun 2008, enggak tahu usia kalian masih berapa. Itu memang didasarkan pada nilai total. Asal nilai total kalian tinggi, itu punya peluang lolos tinggi. Pokoknya nilai total aja, enggak tahu dari mapel apa, yang penting nilai totalnya tinggi. Tetapi kemudian sejak 2009 konsepnya diubah menjadi dicek per mapel, dilihat kompetensinya. Waktu itu diambil contoh, misalkan kok banyak mahasiswa kedokteran yang secara perkuliahan itu tidak bisa mengikuti kuliahnya ya, apa ini kira-kira penyebabnya. Kemudian diteliti oleh berbagai kampus, oh ternyata kita ini salah membuat atau kurang sempurna dalam membuat sistem seleksi. Karena ada yang nilai tinggi itu pendidikan agamanya, ada yang nilai tinggi itu fisikanya, ada yang nilai tinggi itu seni budayanya, sementara nilai kimia dia malah rendah, padahal untuk jadi dokter kan kimianya harus bagus. Nah, sejak saat itu kemudian diceklah mapel per mapelnya. Supaya apa? Memastikan calon mahasiswanya atau siswa yang mau ikutan kedokteran tuh bisa ngikutin kuliahnya. Itu berlaku juga untuk semua prodi, akhirnya dicek mapel per mapel. Kalau kalian pengen ngecek nilai kalian tuh relevan atau tidak terhadap prodi yang akan kalian pilih, sekali lagi saya menghimbau, mumpung masih banyak waktu untuk bersiap, kalian saya himbau untuk segera klik link di bio dan ikutan program sukses SNMPTN 2022. Karena rapormu nanti akan saya cek satu persatu dengan analisis yang detail untuk mengetahui relevansi kalian itu dalam memilih prodi itu udah cocok atau belum.
Ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya kalau boleh saya bilang. Mengapa? Kalau kalian lolos SNMPTN, maka kalian tidak perlu lagi untuk mengikuti berbagai seleksi lain yang tentunya membutuhkan biaya dan energi yang lebih banyak. Contoh nih ya, ada anak gagal SNMPTN, maka kalian harus melampaui satu tes yang luar biasa ketat, yaitu SBMPTN, di mana kalian harus UTBK terlebih dahulu. Nanti kalau nggak lolos UTBK, kalian harus ikut jalur mandiri, biayanya berapa. Karena itu, untuk menjaga peluang lolos, tidak ada salahnya kalian berusaha mulai dari sekarang untuk mencoba menganalisis rapornya. Supaya apa? Peluang kalian terjaga lebih baik untuk lolos prodi tersebut. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lesti. Apakah SNMPTN bisa kita linjur atau misalkan pilihan 1 dan 2-nya ada Saintek dan Soshum? LTMPT tidak melarang, tetapi LTMPT memberikan pernyataan eksplisit disarankan tidak lintas jurusan atau disarankan tidak lintas minat. Kalau ada kata-kata disarankan tidak, itu berarti sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Tapi bila tetap memilih boleh apa tidak, ya tidak dilarang. Karena ada kata tidak dilarang berarti boleh. Mungkin LTMP itu berpandangan begini ya. Kalau misalkan kalian itu IPA, misalkan ya, kalian IPA kemudian pengen ambil jurusan, taruh aja misalkan hukum begitu ya. Hukum kan pakai nilai geografi, sosiologi, ekonomi. Sementara kalian nggak punya nilai itu dan akan menggunakan nilai fisika, kimia, biologi untuk memilih prodi-prodi Soshum. Sehingga harus waspada ya jika lintas jurusan. Walaupun tidak dilarang, tapi kalian tetap kudu benar-benar bisa memilih prodi tersebut dengan baik dan benar. Jika tetap ingin mengambil, tentu boleh, tidak dilarang. Keputusan kembali ke calon peserta SNMPTN. Baiknya gimana terhadap nasib kalian. Dari Kak Kamal A, Chef Juna udah nggak jadi chef, nggak tahu ya. Chef Juna udah nggak jadi chef, masih mungkin nggak jadi juri Master Chef, iya ya. Tapi kalau jadi chef ya pasti. Kalau dia nggak jadi chef apa? Kan profesinya dia adalah chef. Itu adalah salah satu hiburan dari Kak Kamal A. Nah, ini saya punya pertanyaan asik nih ya. Dari Kak Sun plus CN. Nah, namanya sulit tuh. Wis gitu aja nyebutnya. Lebih baik FKUNS, Undip atau Unibro ya, tergantung kakak nilainya berapa, dari provinsi apa, komponen-komponen kakak lebih mendukung ke UNS, ke Undip ataukah ke Unibro. Kok Unibro ya? Sekarang singkatan untuk Universitas Brawijaya bukan lagi Unibrau, tapi UB ya. Jangan sampai kalian mau masuk ke sana tapi nggak tahu namanya, kan aneh nanti. Nanti kamu ditanya sama pengujinya, ini PTN mana? Jawaban kamu Unbra. Nanti kamu malah ditolak gara-gara salah sebut PTN-nya. Kira-kira gitu ya Kak ya. Jadi namanya adalah UB. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini KMJA _ Imal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya murid pindahan, apakah saya bisa ikut SNMPTN dengan nilai digabungkan? Betul sekali guys, ini bagi teman-teman yang pindahan atau kalian punya teman yang pindahan. Saya kasih info ini supaya teman-teman yang pindahan itu tidak kemudian merasa tidak bisa ikutan SNMPTN atau tidak punya peluang lolos SNMPTN. Baik anak pindahan maupun tidak pindahan mempunyai peluang yang sama untuk ikut SNMPTN. 1. Yang kedua, baik anak pindahan maupun tidak pindahan mempunyai peluang untuk lolos SNMPTN. Nah, anak pindahan itu kan anak spesial. Spesial di mananya ada kasus tertentu. Kasusnya apa? Yaitu pindahan. Karena itu nilai rapor di sekolah pindahan itu harus diinput dengan isian khusus di bagian PDSS yang menunjukkan sekolah asal. Kebanyakan peserta tidak lolos SNMPTN dari siswa pindahan adalah dia pindahan nih, kemudian dia mendapatkan nilai dari sekolah pindahannya. Tetapi saat satu pengisian
di dalam PDSS dia tidak menyertakan bahwa dia pindahan. Akhirnya nilai, taruhlah dia pindah dari kelas 10 ke kelas 11 kan. Nah, LTMPT hanya akan melihat nilai kelas 11 dan 12. Kelas 10-nya dianggap kosong karena di sekolah lama tidak ditulis. Nah, ada isian khusus bagi siswa pindahan. Nah, buat KMJA_email silakan scroll up sebanyak-banyaknya sampai capek, karena di bagian paling bawah, mungkin bawah sekali, pelan-pelan saja, itu ada info tentang bagaimana cara anak pindahan dalam mengisi data di PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Scroll up sampai habis ya. Itu ada di bagian bawah. Mungkin nanti kita up lagi aja ya, biar infonya ada di atas, supaya yang pindahan-pindahan itu tidak kemudian ngerasa atau membuat mitos kalau kamu pindahan udah nggak bisa ikut SNMPTN. Kalau kamu pindahan nggak mungkin lolos SNMPTN, itu mitos ya, itu mitos. Menjadi fakta kenapa ya? Karena selama ini siswa pindahan itu nggak ngisi data pada 2 sekolah. Sekalipun kalian sudah pindah, sekolah lama itu juga harus tetap disertakan dengan sekolah baru. Kalau nggak menyertakan, nilai kalian yang kelas 10 dianggap kosong. Apalagi kalau kalian pindahnya kelas 12, terus tidak menyertakan, tidak mengisi sekolah lama, maka nilai yang terisi hanya nilai kelas 12 saja. 10 sama 11-nya dianggap kosong oleh LTMPT. Karena nilai kosong ya auto gugur, kan seperti itu. Saya minum ya. Segar sekali. Saya lanjut ke Kak Azim Official 130. Sastra dan nilai rapor amannya berapa? Wow, kamu membuat saya seperti orang yang sedang belajar membaca. Sastra itu banyak guys ya, Kak Azim Official. Sastra Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea, banyak sekali, sehingga mana yang kakak mau maksud ya. Jadi silahkan kakak spesifikkan pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hai titik Marso. Kalau 86 aman ke UNS 1 Ilkom, 2-nya hukum. 86. Secara ini sih cukup ya Kak Hi Marso. Secara nilai yang kakak maksud, yaitu nilai rata-rata 86, ya cukup bisa untuk masuk ke Ilkom dari sudut pandang nilai rata-rata. Nah, dari sudut pandang mapel per mapel harus kita lihat lagi. Oke, itu jawabannya. Kemudian Kak Dita Putra 16. Kak, ke FK Jatim nilai rapor aman berapa? Nah, ini satu soal ya, gerombolan jawabannya. Kedokteran itu kalau Jawa Timur ada di UNER 1, di UB 2, UIN Malang 3, di Jember 4. Nah, nilai aman berapa ya tergantung dari masing-masing PTN-nya. Jadi urutannya itu UNER, UB, UNED atau Jember itu, kemudian yang berikutnya UIN Malang. Jadi UIN Malang yang paling rendah. Tapi bukan berarti masuk sana kemudian mudah-mudah saja. Kak Ari Peng ya, betul ya. Kak, SNMPTN tuh boleh Linprof 2 univ gak sih? Atau memang harus satunya aja? Harus satunya aja. Kalau mau Linprof atau Linprof atau Linwil ya, lintas provinsi atau lintas wilayah, itu hanya boleh satu doang. Misalkan kakak dari Jawa Barat kemudian mau ke Jakarta, berarti satu di Jakarta, satu harus di Jawa Barat. Tidak boleh dua-duanya di Jakarta. Atau kakak itu dari Sumatera Barat mau ke Jakarta, ya nggak boleh UI dua-duanya atau UI sama UNJ ya, satu harus yang di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu apa sih? Padang ya, Universitas Negeri Padang misalkan. Itu jadi harus salah satu aja. Itu dari Kak Aripeng. Oke, jelas ya. Itu LTMPT yang menyampaikan guys, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. LTMPT yang memberi aturan, maksudnya gitu. Kita lanjut ke bagian live question yang ada di sini. Kak Yunita. Pilihan pertama statistika UNER, pilihan kedua matematika UM, nilai rapor berapa Kak?
Urutannya betul ya. Pertama UNER dulu baru UM. Ternyata guys, UNER statistika sama matematika Universitas Negeri Malang tuh nggak jauh beda. Satunya 87,00, satunya 86,98. Jadi tipis sekali, dan menaruh UM di pilihan 2 ini agak berisiko. Walaupun bukan pilihan yang salah, tapi mengandung risiko. Beda ya kalian antara mengandung risiko dengan salah atau benar memilih prodi. Kalian tuh milih apa aja tidak ada yang salah. Tapi kalau kita bicara tentang peluang, risiko, lah itu beda lagi urusannya ya. Jadi nanti di dalam A sampai Z SNMPTN tentu akan kita sampaikan semuanya. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat. Mohon maaf bagi yang belum pertanyaannya sempat saya jawab, tapi jangan khawatir. Kita akan melakukan beberapa live lagi sepanjang tahun ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman secara rutin. Bye.